Perkenalkan, nama saya Firlin Arnistani, kelas F semester 5 dengan NIM 101-2021-0155. Di sini saya akan merangkum sedikit materi tentang sistem sosial dan landasan pendidikan. Yang pertama-tama itu sistem pendidikan. Ini sistem pendidikan adalah pengembangan peserta didik. Merupakan pendidikan di mana seorang guru dituntut untuk memahami, mengawali dari setiap tahap demi tahap perkembangan agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai apa yang diinginkan oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian dalam pendidikan harus ada perkembangan yang harus dikawali dengan peserta didik, itu meliputi dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam lingkungan itu dapat mempengaruhi pola pikir anak dan tingkah laku peserta didik. Dan kemudian sekolah juga merupakan institusi sosial yang juga merupakan yang tidak luput dari pengaruh-pengaruh kebudayaan, karena sebagian institusi sekolah organisasi dengan sekolah sosial diantara para anggotanya yang setuju dengan kebudayaan sekolah. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar dan dari lingkungan masyarakat yang berkumpul atau dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua itu pola komunikasi. Dalam pola komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam segala kegiatan yang dilakukan setiap orang. Yang ketiga itu iklim sosial, merupakan kewajiban masyarakat yang sangat penting agar interaksi berlangsung dengan baik oleh guru, siswa, dan orang tua. Ada juga faktor-faktor pendorong sistem sosial di lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, secara umum sistem sosial merupakan timbul balik antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari seorang itu tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Jika memenuhi syarat-syarat sosial dan kontak komunikasi di dalam interaksi sosial juga dapat timbul karena ada beberapa faktor pendukung atau pengarang. Interaksi sosial itu dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar manusia. Faktor dalam diri manusia itu meliputi yang pertama, dorongan demokrasi dari makhluk sosial. Yang kedua itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga itu dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain melalui indukasi, sudeksi, identifikasi, simpati, dan empati. Sementara dari luar manusia adalah dorongan rasa ingin tahu yang menyebabkan interaksi dengan sesamanya. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut ada beberapa faktor, yaitu imitasi. Itu sikap atau penampilan seseorang. Imitasi mempunyai pengaruh positif karena ada di satu titik adalah individu atau kelompok berperilaku baik berdasarkan situasi tersebut, maka ia akan menjadi pengaruh baik. Tetapi jika ia berpengaruh positif, maka ia juga akan mengikuti berperilaku buruk. Contohnya seperti seorang anak yang di rumah meniru ayahnya. Jika ayahnya rajin ibadah, maka perilaku anak itu akan seperti ayahnya, beribadah, berperilaku baik, dan juga bekerja keras. Dan sugesti adalah tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan atau sikap, agar yang sugesti umumnya berasal dari orang-orang yang berwibawa, irmastik, atau orang-orang yang berpengaruh. Misalnya orang-orang yang berpendapat demikian. Contoh, ketika ketua kelas merupakan seorang siswa yang berprestasi di bidang akademik dan olahraga, sedangkan teman yang lainnya tidak memiliki sifat dan perilaku dan malas, tidak pernah mengajarkan tugas. Kemudian ketua kelas pun memberikan pandangan atau arahan yang positif agar teman-temannya yang malas dapat berubah.
masuk dalam sugesti. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan seorang menjadikan dirinya serupa dengan orang lain. Contohnya seperti seorang adik ingin mengidentifikasikan dirinya dengan kakaknya dengan tulus, dengan predikat yang memuaskan di bangku perkuliahan, atau dengan itu adiknya mulai belajar dengan giat, berperilaku atau menghabiskan waktu yang sama dengan kakaknya. Yang keempat, simpati, terjadi ketika seorang tertarik dengan orang lain. Ketertarikan itu didorong oleh keinginan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain. Contohnya memberikan ucapan bela sungkawa kepada orang lain yang terkena musibah. Yang kelima, empati adalah perajaan terkaitan yang mendalam kepada orang lain. Empati lebih berpengaruh dibandingkan dengan empati. Contohnya seorang ibu yang bersalah lebih sedih karena anaknya sakit, itu juga masuk dalam ini kategori 5. Yang keenam itu motivasi, dalam dorongan yang berkaitannya kepada individu dan juga kepada individu yang lain. Motivasi bertujuan agar orang yang memberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan. Kemudian lanjut dengan landasan sosial pendidikan. Pendidikan dalam penyelenggaraannya juga berdasarkan kepada landasan sosial. Landasan sosial pendidikan dalam prosesnya ini memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat ataupun sebuah bangsa. Kondisi sosial suatu masyarakat akan mempengaruhi penyelenggaraan bidang pendidikan seperti proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pula kerjasama sekolah dengan masyarakat yang selalu berkembang dengan masyarakat dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dimainkan masyarakat. Dasar sosial pendidikan mengaji kondisi sosial dan pendidikan berdasarkan prinsip pemecahan masalah secara ilmiah dan berdasarkan nilai demokrasi. Kajian sosial pendidikan mengomunikasikan konsep, instrumen, dan metode dari ilmu sosial dan filsafat untuk membentuk kajian terpadu tentang asal, usul, tujuan, dan fungsi lembaga pendidikan dalam suatu masyarakat. Manan mengungkapkan sebuah program pendidikan mencerminkan kehidupan dan kondisi suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, budaya, sejarah, dan filsafat. Dari aspek sosial, budaya, sejarah, dan filsafat yang semuanya memberi arah dalam bidang pendidikan. Kajian sosial budaya menghubungkan peserta pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai institusi untuk memelihara keseimbangan masyarakat dan kebudayaan, karena konsep masyarakat dan kebudayaan tersebut bersifat interdependen. Maka dalam konsep sosial budaya digunakan dalam mengaji kedudukan pendidikan dalam masyarakat hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial. Dan ada beberapa isu-isu. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Pendidikan potensi yang dimiliki manusia yaitu otak mampu menghasilkan kebudayaannya. Hasil dari potensi yang tercermin dari berbagai hasil manusia merupakan hasil pembentukan kebudayaan. Yang kedua, transmisasi.
kebudayaan pendidikan. Kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara terminologis. Istilah tersebut mencangkup enkulturasi, pembudayaan, sosiologi, pemasyarakatan, pendidikan, dan sekolah. Istilah tersebut sangat penting dikaji dalam pendidikan. Ini karena berguna untuk menjelaskan segala yang terjadi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, hubungan sosial, budaya, dan pendidikan. Ini yang ketiga, hubungan sosial, budaya, dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkabar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tagap terhadap tuntunan zaman, sehingga di dalam pembentukan tujuan dari proses pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia harus berkarakter pada budaya atau karakter nasional. Di sisi lain, pendidikan juga harus memenuhi tuntunan zaman. Pendidikan harus memiliki paradigma baru yang dapat mengajikan modal dan strategi pembelajaran, sehingga diharapkan dapat menyimbangkan proses homonisasi dan humanisasi. Ada dua konsep yang dipahami, yaitu konsep homonisasi dan humanisasi. Homonisasi adalah pendidikan sebagai proses homonisasi, melihat manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia ekologi. Proses homonisasi tersebut, manusia memerlukan kebutuhan biologi seperti makan, berternak, pinak, biologi seperti memerlukan pakaian dan pekerjaan untuk menopang kehidupan. Yang kedua itu humanisasi. Humanisasi adalah pendidikan melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang bermoral berarti bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu bahwa manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia yang sebagai ciptaan yang maha kuasa. Proses humanisasi tingkah laku manusia diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal di dalam kenyataan hidup bersama dengan manusia lain. Proses humanisasi mencapai puncaknya pada seorang yang berpendidikan dan berkebudayaan. Sekian dari penjelasan saya. Shalom dan terima kasih.